khususnya sebentar. Dan besok ketika akan ada rekan kita yang presentasi, karena saya diminta oleh Persedia untuk memeriksa teks-teks itu dan melihat mana yang promising untuk bisa direvisi dan kemudian publikasi, mana yang masih pada level sedang dan mana yang punya banyak hal harus diperbaiki. Saya juga akan minta izin pada yang bersangkutan, apakah bersedia sesudah presentasi jika saya hendak memberi masukan sebelum kita semua, saya tampilkan teksnya. Kalau tidak disetujui tidak apa-apa, saya akan menyampaikan tanpa memperlihatkan teksnya. Jadi karena tidak ada sesi one-on-one, dan ini untuk semua sama-sama. Jadi kalau nanti tidak disetujui tidak apa-apa, tapi tentu semua hal yang menjadi hak rekan-rekan itu mesti saya lakukan. Bisa kita sepakati? Maka Tak kenal maka sayang kan? Tadi sudah dikenalkan oleh Monsieur Rahel, terima kasih banyak. Saya dipanggil Temi atau Chef Temi biasanya di kampus. Kalau mahasiswa-mahasiswi memanggil Kak. Jadi saya selalu tetap awet muda. Nah, lalu apa lagi ya? Oh, kan belum kenal banget ya. Tapi saya mau minta sesuatu yang agak-agak sensitif. Saya dari tadi memperhatikan postur tubuh rekan-rekan dan itu pasti tidak tahan selama kuliah kita, selama proses kita. Nah, oleh karena itu, saya mohon angkat tangan. Maaf ya, sentuh popok masing-masing ya. berarti harus berdiri dong. Nggak bisa dapat. Oh gitu. Tadi kan rekan-rekan duduknya begini ya. Tadi duduknya begini. Tapi kalau kita mau benar, jadi saya bisa kalau duduk di meja, tarik aja begini. Saya punya skoliosis. Itu biasanya harus panjang. Kita bisa hidup dengan oke? Aku bicara sama. Jadi tubuh juga mesti sehat, mesti ya tahanlah. Nanti lama-lama agak begini lagi, kalau mulai membosankan gitu kan. Tapi setidaknya itu bisa. Kalau saya di kampus juga saya biasanya seperti itu ke mahasiswa saya. Nah, saya sudah mempersiapkan slide rekan-rekan. Nah, kelihatan ya. Nah, slide ini panjang sampai besok tentu. Lalu sumber yang saya pakai saya pertahankan dalam bahasa Inggris. Kenapa? Karena kan kita semua dosen. Boleh saya tahu siapa yang mau menjadi guru besar? Semua lah. Masa cuma 1-2 orang? yang mau kan Pasti Bagaimana sini. yang bersedia? Yang mau cuma berapa orang? Karena masih Ayo, jauh. siapa yang mau menjadi guru besar? Masih jauh dia. Masih jauh. Supaya nanti kalau sudah jadi guru besar, ingat nggak Pak, siapa kemarin yang bilang kalau mau jadi guru bersedia harus di sini kan? Nah, kita tahu poinnya. Kita jadi guru besar gara-gara kita di sini. Siapa yang mau jadi guru besar? Banyak. Tapi kita tahu jalannya tidak mudah. Dan untuk sampai ke sana, rekan-rekan, tentu harus ada keterampilan. Nah, sering kali kita tidak menyadari bahwa keterampilan itu mesti dibangun dengan konsisten. Demikian juga studi teologi lebih spesifik teologi trauma. Jadi walaupun kita sudah mengatakan teologi dan trauma atau trauma
tidak berarti tulisan kita dengan sendirinya berperspektif trauma. Ini yang pada bagian pertama saya akan menjelaskan apa itu trauma, apa itu teologi. Lalu berdasarkan 10 teks yang sudah saya baca, saya melihat ada banyak kesalahan yang umum terjadi di antara kita. Apakah di sini ada yang pendeta? Semuanya. Saya juga pendeta. Pendeta kesukaannya adalah memberi nasihat dan memberi opini. Ini bahaya sekali kalau kita menulis karya ilmiah. Jangan berikan opini Anda dalam karya ilmiah. Berikan argumentasi. Dan itu totally beda. Opini saya bisa mengatakan kamu baik ya. Argumentasi tidak. Saya melihat berdasarkan ciri-ciri ini, maka saya dapat mengatakan bahwa Anda mampu mengerjakan tugas ini dengan baik. Beda kan? Sama sebenarnya hasilnya. Kerjaannya baik, orangnya baik. Tapi saya tidak memberi opini. Dan dalam tulisan-tulisan itu saya berusaha tidak menjadi dosen kepada mahasiswa-mahasiswi. Karena kecenderungan saya menjadi proofreader dan editor. Dan itu ternyata masih banyak saya temukan pada tulisan-tulisan yang masuk. Tapi sekarang kita akan lihat, ini tadi sudah disampaikan, ada beberapa tujuan, tapi yang saya lihat adalah 2 ini yang bisa kita capai selama pelaksanaan studi institut. Yang pertama, menyadari bahwa trauma persoalan serius. Kita sudah dengar kemarin di gereja, dan juga kita semua saya kira datang dengan kesadaran itu. Jadi ini tidak perlu lagi kita afirmasi, paling kita konfirmasi untuk mengatakan betul kesadaran itu sudah. Lalu yang kedua, mungkin sudah ada yang memiliki, mungkin ada yang belum mengenal. Maka saya insert dalam tanda mengenal dan memiliki perspektif. Inilah yang akan masuk dalam sesi 1. Lalu tujuan jangka pendek ini tadi diharapkan ada publikasi, dan saya senang bahwa Persetia targetnya adalah jurnal. Kenapa? Karena kita mau selaraskan dengan ketetapan pemerintah, apalagi kalau mau sampai guru besar, karena jelas kan pencapaiannya ke sana. Lalu jangka menengah dan panjang 4 dan 5, makanya saya taruh di sesi terakhir. Dan kita akan lebih banyak bercerita dan juga memberi contoh-contoh dari lokasi atau konteks teologi kita masing-masing. Dan karena sudah ditetapkan Persetia, kita mesti sepakat kan rekan-rekan, dan nanti supaya gampang kita mengukur apakah memang sudah terjadi. Nah, apakah teologi dan trauma itu, atau apakah teologi trauma itu? Kemarin di gereja kita sudah mendengar kata itu digunakan berulang-ulang, dan setiap orang bisa punya definisi yang berbeda atau sama tentang trauma. Tapi setiap orang bisa kita asumsikan sudah pernah mengalami trauma, mungkin spektrumnya berbeda, sudah pernah menyaksikan trauma orang lain, atau sudah pernah menjadi pelaku yang menyebabkan trauma bagi orang lain, atau menjadi korban penyintas akibat trauma yang disebabkan oleh orang lain. Nah, saya mau sekarang rekan-rekan lihat ke belakang, ke foto-foto sana. Mungkin belum ada yang perhatikan ya sejak datang. Kalau kita ingat yang di gereja kemarin, lalu kita lihat foto-foto tersebut, misalnya ada rekan-rekan yang datang. Saya minta Pak Oka dulu ya. Pak Oka kan orang biasa. Waktu Bapak lihat foto-foto itu, Bapak sudah pernah mengalaminya dan seterusnya. Mana foto yang menurut Bapak paling menarik perhatian Bapak? Salah satunya. Bisa langsung dijelaskan pilihnya itu, lalu kenapa Pak? Sengaja saya pilih supaya yang satu set
Ya, terima kasih Jamie. Jadi beberapa gambar sehubungan dengan gempa bumi keruntuhan ini karena waktu kejadian 2005 kami hampir saja berada di bawah dari rumah itu kalau tidak segera keluar dari bangunan berlantai 2 rumah dinas seperti itu. Jadi ketika melihat bangunan runtuh langsung terbayang peristiwa 2005 yang lalu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Silakan duduk, Pak. Nah, rekan-rekan, begini juga kalau kita mau belajar trauma, tubuh kita tidak boleh selalu satu posisi. Dari semua gambar ini, kita, setidaknya saya, yang datang dari luar Nias, saya bisa melihat gambar dan berkomunikasi dengan menggunakan visual. Betul ya? Pak Oka memberi secara verbal, memberi pemaknaan terhadap gambar ini. Dan kalau kita beri perhatian tadi Pak Oka mengatakan hampir. Yang kita lihat adalah semua sudah terjadi. Nah, perhatikan ketika saya menggunakan beberapa diksi berbeda. Hampir, tapi fotonya sudah terjadi. Bagaimana kita melihat perbedaan-perbedaan itu dalam pemikiran kita? Pertama tentang teologi, yang kedua kenapa trauma. Nah, di depan saya memberi beberapa kata kunci apa sebenarnya yang menjadi penanda dari teologi trauma, yaitu dia mesti kontekstual. Nah, kontekstual ada beberapa, saya ambil dari Rebecca Chop dan Louis Taylor. Pertama, dia mesti spesifik. Nah, yang kita lihat di sini, misalnya ini ya, sampai di sini, ini umumnya adalah bencana kolektif. Di salah satu sesi, di salah satu slide saya akan menjelaskan apa perbedaan trauma kolektif dan trauma individu. Lalu dia mesti lokal, partikular dia. Walaupun di Sulawesi Tengah, ada ibu dari DKST ya, pernah mengalami tsunami dan gempa bumi. Penandanya sama kan? Bencana. Tapi begitu kita masuk ke realitas lokal, pasti berbeda. Dan itu berarti kalau kita kita mengalami semua hal yang sama, studi atau teori trauma mengatakan trauma individual tidak pernah persis sama. Walaupun dialami secara kolektif, walaupun dialami bersama-sama. Jadi partikularitas itu mesti diberi perhatian. Kalau kita semua yang sudah studi kontekstualisasi kontekstual, kita tentu terbiasa ya dengan istilah sinkronis dan diakronis. Sinkronis kejadiannya satu hari lalu pulang. Diakronis itu biasanya bersifat historisnya, terjadi satu kali terus dia bisa terus. Nah, dua-duanya bisa kita gunakan dimensi dalam berpikir secara teologis dari perspektif trauma. Yang kedua, teologi trauma itu bersifat konstruktif. Jadi, misalnya tadi ya, kalau ya saya nggak tahu kita punya waktu atau tidak. Kalau misalnya saya membagi rekan-rekan ke dalam beberapa kelompok dan fungsi kelompok itu adalah melihat satu foto yang dipilih, lalu saya akan meminta rekan-rekan berikan tema pada gambar tersebut. Di sana muasalnya yang konstruktif itu. Jadi kita setia pada konteks. Kita mendengar suara konteks itu, tetapi kan kita yang mengajukan pertanyaan teologis, bukan? Dan oleh karena itu, apapun kajian studi kita, entah kajian sosial, antropologis dan seterusnya, jangan lupa kita adalah teolog. Maka berpikirlah secara teologis supaya clear apa yang menjadi sumbangan kita sebagai orang yang berteologi. Jangan tersesat di tulisan kita sendiri. Yang saya lihat kecenderungan banyak di antara kita adalah ketika kita menulis, kita cenderung mau memperlihatkan I know everything. Ya,
jadi diikuti gitu pandangan orang. Akhirnya itu paper atas nama Sete Milakawa, tapi suara Sete Milakawa tidak ada dalam paper itu. Ini kita harus clear kan? Ini tulisan kita, suarakan pendapat teologis kita. Suara orang lain itu kita undang, kita gunakan untuk entah mengkritisi suara kita atau memberi backup yang jelas terhadap pemikiran kita. Oke? Jadi jangan pertontonkan di dalam tulisan kita bahwa we know everything. Tapi perlihatkan bahwa rekan-rekan tahu bagaimana menggunakan sumber tersebut. Lalu multi arah dia. Multi arah artinya ini dari sebuah teori juga, sebenarnya teori trauma. Lalu teori ini mengatakan begini, memori atau kenangan itu atau ingatan itu selama ini kita pikir satu arah. Jadi kita akan ingat misalnya dari Pak Oka ya, ingat tentang gempa. Tapi ketika Pak Oka misalnya saya ajukan beberapa pertanyaan lagi, itu akan kelihatan bahwa memori Pak Oka tentang gempa itu ternyata terkait dengan peristiwa-peristiwa yang lain. Maka satu peristiwa dia bisa punya arah yang berbeda-beda, dan secara teologis kita mesti mengambil keputusan dari mana kita mau datang, arah yang mana yang mau kita gunakan. Apakah arah yang singular, ataukah arah yang twofold, atau arah yang memang lebih dari itu. Semuanya bisa, selama setia pada apa yang kita inginkan, dan yang kita inginkan itu kita selesaikan sampai akhir. Lalu lintas disiplin. Orang yang studi teologi, apalagi pada abad 21, tidak bisa lagi menjadi orang yang tinggal dalam satu ruangan saja. Dia mesti lintas disiplin. Studi saya studi misi. Waktu saya studi S3, dosen saya langsung mewajibkan saya ikut kuliah antropologi, pure anthropology. Oh, saya tidak mabok saya. Tidak pernah kuliah antropologi di Indonesia. Langsung kuliah bersama level S1, tapi saya diberi tugas sebagai S3. Di situ saya belajar tidak angkuh dan tidak sombong, dilepaskan semua. Lalu saya mengaku I know nothing. Dan itu yang membuat kita bisa belajar, kan? Ketika kita mengaku bahwa saya tidak tahu apa-apa sebenarnya. Nah, lintas disiplin memungkinkan kita untuk melakukan itu. Saya harus buat disclaimer, saya bukan psikolog, saya tidak studi psikologi, tapi saya mendalami studi trauma. Kenapa? Karena saya memanfaatkan studi ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar yang menurut saya dan banyak teolog trauma sebelum saya mengatakan teologi gagal merespons pertanyaan itu. Pertanyaan besar yang gagal direspons oleh teologi Kristen adalah tentang penderitaan. Kalau kita mau mengukur bagaimana kegagalan itu, dengar doa-doa di jemaat kita. Ketika ada yang menjadi korban kekerasan misalnya, dengar bagaimana sang pendeta dan anggota majelis jemaat mendoakannya. Di situ kita bisa ukur. Ini doanya didasarkan tentu pada iman, tapi secara teologis berperspektif trauma atau tidak. Nah, Pak, kita akan bisa sampai ke sana. Kita lihat sama-sama. Lalu sesi kedua, apa dan apa trauma, teologi trauma. Sebelum saya mulai, apakah ada di antara rekan-rekan yang sebelum pertemuan kita sudah pernah mendalami teks tentang teologi trauma? Saya tahu dia sudah, karena dia baru selesai untuk disertasinya. Apakah ada yang sudah pernah? Nels nulis apa waktu itu ya? Oke, sama Profesor Shelly Rambo ya? Oke, kita tidak tahu kenapa dia bisa datang ya. Anyway, nah rekan-rekan, kita bisa menggunakan definisi apapun, dan siapapun bisa memberikan definisi itu, karena menurut studi dalam literatur trauma itu bisa dialami oleh siapapun, seperti yang saya katakan tadi. Dan cara kita
juga akan berbeda-beda. Dan biasanya pengalaman itulah yang menjadi bagian utama dari cara orang memahami apa trauma itu. Ini bisa didapat di Google dengan mudah. Kita Google saja trauma, muncul segala macam istilah. Oleh karena itu jangan tersesat. Jangan tersesat. Untuk sebuah artikel besok nanti sore saya berikan beberapa catatan dan masukan untuk menolong kita melihat dari semua ini. Setidaknya kita sudah sepakat kita akan bicara tentang trauma. Lalu ada kata yang lain yang juga digunakan, yaitu adalah resilience. Oh, saya akan lihat ternyata tidak pakai kacamata. Oke, nah ini yang digunakan ya di dalam Tor itu juga dipakai. Lalu dua kata ini setidaknya. Tapi ini semua bisa kita urai. Tapi karena ini tentang teologi trauma, maka tentu perspektif yang akan lebih jelas diberikan adalah tentang teologi itu sendiri. Nah, kenapa trauma? Apa sih yang terjadi pada diri kita ketika kita mengalami trauma? Kalau secara psikoanalisis itu bisa dijelaskan ternyata. Dan kalau kita belajar tentang studi trauma, sangat menarik. Kita meneliti cara kita berpikir secara teologis dan apa penyebabnya dan seterusnya. Bahkan ketika kita melihat seseorang melakukan penelitian atau berkhotbah dan seterusnya, memilih lagu dan sebagainya, kalau kita sudah punya perspektif itu, akan sangat menolong kita untuk mengidentifikasi apakah kosakata itu dipakai secara tepat atau tidak. Tapi bukan di sini kan kita mengatakan ini harus dipakai secara benar dan seterusnya. Setidaknya ini yang masih sering digunakan. Pendekatan utama masih ini, walaupun ada pendekatan-pendekatan terbuka yang lebih sering digunakan sekarang. Itu saya tidak masukkan dalam materi studi institut kita, walaupun sedang menjadi penelitian saya. Jadi saya menggunakan literatur khususnya dari Afrika Selatan dan juga dari Jepang, beberapa dari Korea Selatan, untuk melihat bagaimana trauma kemudian ditelisik dari segi interkultural dan apa yang memengaruhi ternyata sejarah kekerasan. Nah, kembali ke sini, kita nggak usah hafal ini, tapi kita tahu ya, otak kita itu ternyata tidak simple. Jadi cara kita berkomunikasi pun mesti kita timbang. Kita semua di sini Protestan, kan? Hampir. Protestan itu kan paling banyak menggunakan otaknya yang mana kira-kira? Orang Protestan, apalagi di gereja Protestan. Otak biru. Ini kan? Iya. Ini Iya. paling depan sini. Seperti sekarang saya pakai ini bagian depan saya. Saya menjelaskan dan ibu bapak rekan-rekan juga sementara pakai karena fokus. Khotbah itu didasarkan pada ini. Apa ini? Si sola-sola itu kan? Solo. Nah, kalau kita pakainya ini terus menerus, semua informasi kita kelola di sini. Yang terjadi pada otak kita ketika kita mengalami trauma penyebabnya macam-macam ya. Trauma menurut ada juga yang sudah pakai teksnya Judith Herman, itu adalah sebuah peristiwa yang overwhelming, luar biasa, tidak mampu kita kelola. Tidak selalu dia dalam bentuk bencana seperti itu, tidak selalu dalam bentuk perang, tapi bisa bentuknya sangat individual, personal, kekerasan. Bisa juga dalam bentuk prosedur medis. Biasa kan ada anak-anak kita bahkan sudah sampai dewasa tidak mau kena suntik dan seterusnya. Itu belum tentu karena dia manja, tapi mungkin ada peristiwa-peristiwa sebelumnya yang membuatnya seperti itu. Nah, kalau dalam peristiwa tersebut kita sering sekali menggunakan, jadi semua informasi kita letakkan di sini. Kita analisis, berpikir rasional dan sebagainya. Lalu trauma terjadi. Dan tiba-tiba kita tidak bisa memberi informasi ke mulut kita untuk disampaikan. Kemana informasi itu tersimpan ketika kekerasan terjadi pada kita misalnya dan kita mengalami trauma, informasi itu tersimpan
bentuknya ini. Keluarnya adalah emosi. Keluarnya adalah hal-hal yang sifatnya fisiologis, fisik. Dan kita, para teolog, orang yang berkiprah di pendidikan teologi, yang terbiasa menggunakan bagian depan, kita kehilangan kan kemampuan dalam radar kita apa yang terjadi pada kolega kita. Kenapa dia bisa tiba-tiba keringat dingin, bisa tiba-tiba marah, padahal kita sedang bicara biasa-biasa. Tiba-tiba marah, jangan analisis orang ya, karena kan sekolah tertulis itu. Tiba-tiba trauma, jangan. Nah, apa yang terjadi ketika dalam studi teologi kita tidak pernah diberi bekal tentang bagaimana merespons hal-hal seperti itu. Jadi ketika kita melihat bahwa informasi yang tadinya bisa kita kemukakan, kita tuturkan dengan rapih, dengan teratur, tiba-tiba tidak bisa lagi terkumpul di sini. Kemana larinya? Ke sini. Ini yang disebut animal brain. Animal brain itu di belakang sini. Jadi kalau ada yang mau pijat kepala kita, hati-hati yang di sini. Itu kalau bayi kan tidak boleh ya. Nah, itu animal brain. Jadi kalau kita lihat ada bahaya, antena kita itu sebenarnya yang naik dari sini untuk memberi kita signal bahaya. Nah, bahaya itu biasanya pilihannya kan entah kita lari meninggalkan bahaya itu atau kita menghadapi bahaya itu. Orang yang mengalami trauma biasanya dia freeze, tidak bisa melakukan apa-apa. Ini yang terjadi ketika kita mendengar kisah perempuan itu sudah menjadi korban kekerasan. Kok dia tidak melawan sih? Ya kan? Kita marah gitu pada korban. Kenapa dia tidak melawan? Kita lupa. Ini sudah berubah. Yang lebih sering adalah ini yang bekerja. Ini biasanya terjadi pada anak kecil. Anak kecil kan mereka belum bisa, ini belum tumbuh dengan baik, khususnya balita di bawah 5 tahun. Ini, bayangkan kalau kekerasan itu terjadi pada anak balita. Apa yang terjadi? Dia merespons kekerasan itu kan dengan ini. Tidak sempat diproses itu untuk sampai ke sini, untuk memberi nama apa yang terjadi pada dia. Jadi ketika dia bertumbuh, sudah bisa mengolah informasi, kekerasan itu tersimpannya di sini. Dan kalau ada trigger, larinya ke sini. Maka entah dia marah, menangis, diam, dan seterusnya, mimpi buruk, ngompol, dan sebagainya. Kita tidak tahu ada apa. Karena informasi ini tidak bisa ditransfer ke sini. Apa yang terjadi pada teologi? Sementara kita tahunya ini kan, ini semua harus bisa dijelaskan. Maka dalam doa-doa kita percaya bahwa semua harus bisa dijelaskan. Itu yang dikritik pertama oleh teologi trauma. How do we do theology amid atau in the midst or something which is unexplainable? Tidak bisa dijelaskan, tidak bisa dituturkan. Bagaimana kita berteologi? Ibu Amelia orang pastoral ya. Di sini ada juga yang pastoral, ada yang memberi macam-macam kan. Nah pertanyaannya tentu, lalu selama ini kita harusnya bikin apa ya? Jangan-jangan respons kita tidak terlalu relevan. Bukan salah, tidak terlalu relevan. Oke rekan-rekan, ini tadi penjelasan tentang otak dan fungsi-fungsinya itu. Di sini kita amigdala yang sering kita pakai dan semuanya. Lalu ketika terjadi trauma itu, ini yang diserang. Ini. Di sini yang kita sering. Jadi misalnya sama kalau jangan terjadi. Kalau kita kena pukulan ya, ada kan beberapa kasus kan? Ada yang memukul kepalanya ya. Jadi kita yang sudah trauma tahu bahwa kalau ini sudah dirusak, tidak bisa treatmentnya itu hanya mengandalkan langsung pada otaknya. Harus ada cara-cara yang lain, stimulus yang lain untuk membantu agar
bisa berjalan kembali dengan lebih baik. Ini yang menjadi fokus ketika kita studi trauma, yaitu pada apa yang disebut limbic system, emosi itu, memori itu. Jadi orang yang studi trauma, dia akan memberi perhatian juga pada apa yang terjadi pada cara manusia, bahkan hewan yang non manusia, pada cara manusia mengingat atau tidak mengingat ketika peristiwa terjadi dan menyebabkan trauma tersebut. Ini yang tadi saya sudah sebut sedikit, stres. Jadi stres dibutuhkan sebenarnya supaya kita bisa lebih semangat bekerja ya. Tapi kalau trauma menyebabkan stres itu menjadi sangat overwhelming, kita tidak bisa berfungsi sama sekali. Dan kita harus mengupayakan supaya itu tidak terjadi. Lalu menjadi sangat hypersensitif. Tapi sekali lagi ini lebih banyak dipengaruhi oleh teori-teori barat, dan dalam beberapa pendekatan studi interkultural terhadap trauma ditemukan bahwa ada model-model atau ada signal-signal yang lekat pada kultur itu sebenarnya yang muncul, yang kemudian masih perlu diidentifikasi, diteliti sejauh mana itu memengaruhi cara seseorang untuk masuk dalam proses pemulihan tersebut. Nah, nama Freud masih terus dipakai dalam kajian-kajian psikoanalisis, khususnya trauma psikologis. Tapi kita yang mendalami studi itu tahu bahwa studi ini terus berkembang, dan di situ dibutuhkan sumbangan teologis sebenarnya. Jadi kalau rekan-rekan nanti misalnya di sini ada yang ahli biblika, tidak ada yang studi biblika, dan jangan ragu-ragu. Pak Andreas juga ya, hati-hati sama orang kita, tahu banyak hal. Nah, jadi kita juga dengan menggunakan perspektif trauma bisa membaca ulang teks-teks yang sama. Dan di sana kita akan menemukan ternyata hasil dari refleksi itu biasanya totally berbeda. Kita tidak mengubah teks itu. Itulah hermeneutika pentingnya kan. Dan perspektif yang diimbuhkan pada hermeneutika itu menjadi menarik. Nah lalu Cathy Caruth, dia mendalami sebenarnya tentu kajian-kajian trauma tidak secara spesifik trauma psikologis, dia menelisik tentang sejarah dan juga kajian literatur, jadi sastra. Maka kalau kita yang membaca tulisan Cathy Caruth itu berbeda sekali dengan tulisan Judith Herman. Saya sebut ini karena ada beberapa di antara rekan-rekan yang sudah pakai kata itu. Sebentar saya akan perlihatkan. Nah, Cathy Caruth menarik karena dia menggunakan diksi yang secara teologis bisa kita kembangkan. Yaitu dia menggunakan terma voice, suara. Nah, suara itu kan beda ya, voice berbeda dengan sound. Sound itu kan bunyi. Jadi kalau orang di sini ada yang tentang musik bisa menggunakan sound itu, tapi untuk voice ini menarik karena dia mengatakan kalau dirangkum, voice atau suara yang dia maksud itu adalah suara yang secara paradoks itu dikeluarkan, dilepaskan melalui luka. Sementara kita mau cari tahu kan luka itu apa sih? Ya ada luka seperti biasa di fisik kita. Tapi trauma setidaknya yang dirumuskan oleh Freud dan digunakan oleh Cathy Caruth adalah luka yang diderakan pada pikiran. Jadi walaupun kata-kata kekerasan itu sifatnya satu kali, tapi dia bisa meninggalkan luka di dalam ingatan seseorang. Betapa luar biasanya kan kata-kata tersebut. Maka di dalam salah satu tulisan saya pernah mengatakan teolog itu atau pendeta sesekali kalau khotbah jangan bicara. Bingung kan? Khotbah jangan bicara. Dosen homiletika di sini marah kan? Kalau khotbah sesekali diam, bernafas, dan itu bisa dimulai. Bernafas dengan tenang. Kenapa? Karena untuk mendengar suara luka ya salah satu praktik yang kita mesti lakukan adalah menjadi
menjadi pendengar yang baik, memberi perhatian dengan hati-hati tentang hal tersebut. Nah, kalau ada sumber yang mengatakan bahwa trauma itu adalah suara yang keluar melalui luka, apa yang rekan-rekan pikirkan? That come through the wound. Misalnya saya kasih itu pakai, atau voice of the wound. Saya lemparkan kepada rekan-rekan. Mau diapakan ya? Untuk orang yang menulis paper misalnya. Di sini ada yang mau respons? Saya beri tema suara luka. Ada yang tiba-tiba ini mau saya apakan ya suara luka? Luka bersuara. Belum ya? Belum berpikir kan? Kenapa? Karena teologi trauma pertama dia memporak-porandakan cara kita berpikir. Dia mau kita mendengar ulang suara luka itu. Di mana kita mendengar suara luka? Sana. Kalau saya mengatakan suara luka, dengarkanlah suara luka di dalam salah satu foto. Misalnya. Maka kita akan ditolong untuk mengatakan, kok ini kayak bebas merdeka ya cara kita berpikir. Mesti think outside the box dulu. Keluar dulu dari pakem-pakem yang sudah kita ketahui, supaya kita bisa siap mendengar suara sang luka itu atau suara luka. Nah, orang seperti Shelley Rainbow menggunakan definisi ini. Lalu dia mengatakan, lihat yang pertama tadi ya, ketika saya mengatakan salah satu yang dikritik oleh teologi trauma adalah tentang penderitaan. Saya sedang menemani seorang teman dekat saya yang bergumul karena suaminya menderita terminal illness. Dan proses menemani itu melalui doa tidak mudah. Karena berarti saya mesti menyiapkan diri saya untuk turut berusaha seterbatas apapun saya dalam proses menemani tersebut dari cara dalam doa-doa tersebut. Nah, yang saya pelajari sejak studi trauma, saya menjadi sangat hati-hati untuk mengatakan everything will be okay. God is good. Apakah itu salah? Tidak. God is indeed good. Tapi studi trauma, teologi trauma menantang kita untuk membuka ruang itu dan mengalami paradoksnya ketika kita mengatakan dan mengimani bahwa baik, pada akhirnya segala sesuatu itu akan baik, tapi kita sedang menemani seseorang atau komunitas yang tahu persis tidak ada yang baik dalam hidup mereka, dan kita bisa dengan mudah mengatakan semuanya akan baik. Teologi trauma menuntut kita, mengundang kita untuk menjalani ini ketika semuanya tidak sedang baik-baik. Tapi dengan percakapan-percakapan itu yang kita lakukan, kita bisa memberi semacam pinpoint. Saya lupa dalam sesi yang keberapa. Itu saya akan memperlihatkan bagaimana orang seperti Cyril Jones menggunakan simbol salib, melakukan rekonstruksi atas itu. Lalu Shelley Rainbow menggunakan pendekatan pneumatologis, Roh Kudus, dibahas tidak ditinggalkan, dibahas ulang, lalu dicari celahnya, di mana sebenarnya yang selama ini studi teologi lupa memanfaatkan sumber-sumber itu sehingga teologi bisa relevan lagi untuk orang yang mengalami trauma. Kalau kita lihat kembali foto-foto itu, kita bisa bayangkan kan, sesudah ada tsunami, lalu ada gempa bumi, ada banjir, ada COVID-19, lalu ada penyakit babi dan seterusnya. Gambar itu semua ugly, painful, wounded narratives. Terus kita yang berteologi di sini, kita mau bilang apa tentang
penderitaan itu tinggal menetap. Apa yang terjadi pada kita secara teologis? Di mana penderitaan itu menetap? Di memori kita. Walaupun semua tampak baik, apakah kita cukup studi teologi tanpa memanfaatkan studi trauma? Menurut saya tidak cukup lagi. Apakah orang yang studi biblika, studi pastoral dan seterusnya, pendidikan Kristiani cukup? Tidak cukup lagi. Kenapa? Karena trauma adalah fenomena dunia kita, bukan hanya di abad sebelumnya. Kan ada masa ketika dikatakan abad 20 adalah the most violent century in the world's history. Jadi abad yang paling penuh kekerasan dalam sejarah dunia. Kita di abad 21. Kita lihat belum tentu membaik kan? Apalagi dengan perkembangan teknologi yang luar biasa. Dan kita bisa melihat betapa ini mungkin masih terjadi. Masih ada. Lalu menurut Remo lagi, trauma itu adalah sesuatu yang tidak ada saksinya ketika terjadi. Dan karena itu dibutuhkan saksi, dibutuhkan proses penyaksian agar trauma itu kemudian bisa dibahasakan. Nah, Judith Herman juga salah seorang psikiatri yang terkemuka dan dia termasuk salah satu yang merintis studi trauma psikologi ini. Lalu yang sangat menjadi penting di dalam penelitian dan karya Herman adalah karena dia menggabungkan penelitian trauma terhadap korban atau tentara perang, dan juga dia mengatakan trauma yang dialami oleh para survivors perang ini, khususnya perang Vietnam, ini sebenarnya punya hubungan dengan trauma yang dialami orang-orang, secara khusus perempuan yang menjadi korban penyintas kekerasan seksual. Jadi bayangkan peristiwa perang, lalu kekerasan seksual. Salah satu analogi yang digunakan adalah ketika perempuan mengalami kekerasan, sebenarnya tubuh perempuan menjadi battlefield, menjadi lokasi perang itu sendiri. Lalu dia mengembangkan analisis tersebut, dan karena itu dia mengatakan bahwa pendekatan-pendekatan yang dia lakukan ini pendekatannya ini recovery, jadi pemulihan, perbaikan, restorasi. Lalu dia mengatakan bahwa yang tidak kalah penting adalah ini, remembering and truth telling, dan ini tidak pernah instan. Tidak pernah instan terjadi. Lalu kalau kembali ya kita lihat gambar-gambar tersebut, untuk orang-orang yang pernah mengalami, kita tidak bisa segera mengidentifikasi bahwa ketika segala sesuatu tampak baik, berarti orang tersebut baik. Bisa saja, apalagi dengan peristiwa-peristiwa yang walaupun ada jarak yang cukup lama, tetapi kalau kita mengingat kemarin di gereja, itu kan cerita-cerita yang disampaikan memperlihatkan bahwa kisah-kisah itu masih tetap hidup. Dan sekali ada goncangan lagi, itu kan kemarin ya, siapa yang ceritain? Ada goncangan lagi bisa lari lagi ya. Itu berarti tubuh kita mengingat. Tubuh kita mengingat dengan caranya, dan itu membutuhkan respons kita. Biasanya juga orang tampak berani ketika menghadapi sebuah situasi yang mirip karena ini numb, tidak rasa apa-apa lagi, takut juga tidak ada. Jadi tubuh itu berfungsi sangat mekanistik. Kalau ada masalah bunyi sesuatu kita lari, tapi hubungan antara otak dan ingatan dan rasa kita itu terputus. Jadi sangat mekanistik gitu. Kalau ada bahaya lari, ada bunyi yang seperti itu lari. Nah, oleh karena itu ketika kita mau studi trauma, kita mesti ingat bahwa cara-cara yang akan kita gunakan itu akan menolong kita untuk mencari tahu dan mempertanyakan bagaimana teologi kita, atau apa sih yang menjadi kontribusi dari teologi kita. Bukankah kita datang ke sini atau selama ini kita berpikir teologi pasti berkontribusi kan? Pernah tidak Ibu Bapak berpikir sebelum mengajar, saya ini ngapain sih? Ini saya ajar anak-anak orang, ini saya
yang baik tidak dan relevan atau tidak. Sekali kita mau berpikir begitu, saya sudah berkontribusi apa ya? Teologi ini memberi kontribusi atau tidak? Menurut saya sekolah-sekolah kita akan senang punya dosen-dosen seperti rekan-rekan. Karena pertanyaan itu diseriusin. Apa yang menjadi sumbangan dan bagaimana teologi itu merespons. Nah, Shalom Remo menjawab dalam konteks trauma. Trauma itu beyond pathology. Jadi tidak cukup dikatakan ini sakit, penyakit. Dan sudah tentu itu harus disebut disease gitu ya. Supaya karena ada perawatan dan pemulihan yang harus berlangsung. Tapi juga dikatakan trauma itu beyond explanation. Teologi maunya apa? Selalu mau menjelaskan kan? Pernahkah rekan-rekan waktu mengajar lalu ada yang tanya mahasiswa-mahasiswi, terus rekan-rekan dengan jujur mengatakan saya kok nggak tahu ya jawabannya. Apalagi kalau dosen muda harus tahu. Wah, semakin tua semakin senior harus paling tahu. Pernahkah kita mengatakan saya tidak tahu apa jawaban itu? Saya kalau sungguh-sungguh tidak tahu, saya bilang saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Dan biasanya saya bilang cari sendiri. Saya bilang cari sendiri. Dan bawakan hasil pencarian. Itu salah satunya. Tapi kalau saya tidak tahu, saya akan bilang saya tidak tahu. Tapi kalau saya tahu, saya akan selalu berusaha memberikan semua yang saya tahu itu. Nah, beyond explanation. Lalu bagaimana kita menjelaskan sesuatu yang di luar penjelasan itu. Jadi sudah mulai dapat signal ya. Ini kita mau kemana ya? Kita mau menjelaskan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Mau ditulis apa ini? Kita mau menulis sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Lalu reviewer mengatakan, why are you writing? Dan di situ seninya. Di situ seni menulis sesuatu yang tak terjelaskan, the art of writing. Dan oleh karena itu skillnya harus dibangun rekan-rekan supaya kita melihat bahwa sangat menjanjikan sebenarnya teologi trauma ini untuk dikembangkan. Nah, saya merujuk pada Rembo, definisi Rembo tentang teologi trauma. Dia mengatakan sebenarnya theology, dia tidak pakai secara spesifik teologi trauma. Theology is a discourse of healing. Diskursus pemulihan. Kita semua tahu kan pemulihan, orang Kristen itu paling suka bicara pemulihan. Dan pemulihan itu seperti sulap kan, Tuhan Yesus datang sembuh. Teologi trauma mengatakan tidak. Ada proses dan proses ini yang tidak bisa terprediksi, unexplainable, beyond explanation, rupture dan seterusnya. Ngapain kita di sini kan? Bisa suruh maksudnya bikin tema ini kan? Nah, lalu saya mengembangkan sedikit. Ini waktu bahan saya pakai mengajar di Kanada. Lalu saya mengatakan teologi trauma itu dia mesti intersectional. Jadi silang menyilang dan embodied. Embodied berarti memang fisiologis, terukur dia. Jadi apakah ada yang unexplainable ya, apakah dia bisa diidentifikasinya. Dan itu akan menolong kita untuk kemudian dan rekan-rekan secara khusus untuk melihat. Dan cara atau pendekatan yang sejak tahun 2012 saya gunakan ini, theological aesthetics. Jadi menggunakan seni sebagai cara untuk merespons trauma. Dan secara spesifik saya mengatakan theological aesthetics of healing. Ingat yang multi arah ya kan? Nah, lalu kita akan melihat bahwa ini tadi saya sudah jelaskan. By the way, rekan-rekan, tidak semua slide ini saya akan berikan kepada panitia, tapi saya akan pilih mana yang penelitian saya tidak akan berikan. Tapi khususnya ini, kutipan-kutipan ini, itu saya akan berikan kepada panitia supaya bisa dibagikan kepada rekan-rekan. Jadi kalau rekan-rekan mau mendalami sendiri teks-teks itu tentu bisa. Tapi saya kalau ada yang mau, saya bisa bagikan beberapa artikel saya yang sudah
yang memang saya secara eksplisit menggunakan perspektif trauma. Kalau buku saya bisa dipilih. Bagaimana Ibu Ketua? Nah, sekarang ini saya pakai bahkan dari Syekh Rembo ketika beliau dan kami di kampus Jakarta mengadakan travel seminar, tapi juga ketika saya kemudian bercakap dengannya, dia memberi 3 penanda trauma itu. Pertama, denial. Jangan juga kalau kita dengar teman kita selalu bilang, enggak kok saya nggak apa-apa. Kalau teman-teman bilang trauma nih, tidak. Mungkin saja dia nggak mau cerita kepada kita. Tuh, jadi, nah itu denial. Kita tidak punya tempat gitu. Karena itu tadi persoalan informasi yang tidak pada tempatnya di dalam otak kita dan kita tidak punya cukup wadah, tidak punya cukup support system untuk memberi kata pada apa yang terjadi pada kita. Lalu sifatnya fisiologis, jadi kita perlu tuh beberapa ahli bahkan mengatakan orang yang mengalami trauma itu pendekatannya tidak boleh 1 atau 2. Pendekatannya mesti lintas disiplin itu tadi. Jadi ada yang menggunakan pendekatan medis, pendekatan holistik ya, ada yang menggunakan pendekatan natural, ada yang menggunakan pendekatan tradisional, macam-macam. Tapi tujuannya adalah melihat bahwa kita manusia ini utuh dengan seluruh keterbatasan, dengan seluruh difabilitas kita harus ditreat secara utuh. Maka pengobatan, proses pemulihan, berdoanya, ritualnya, kalau dibutuhkan secara medis ya, obat-obatannya gitu. Jadi seni dan seterusnya. Bahkan Bessel van der Kolk mengatakan orang yang mengalami trauma dan dia biasa ikut paduan suara, sebenarnya dia sudah punya platform mengarah ke pemulihan. Kenapa? Karena kemarin mana ini Bapak yang pernah latih paduan suara? Kita tepuk tangan dulu paduan suara. Saya tadi ketemu Bapak, terus saya kata kemarin itu kan luar biasa, Bapak Ketua luar biasa. Tadi malam ketika mereka menyanyi, ya, kalau kita dengarkan tuh suaranya satu, harmoni ya. Karena orang bernyanyi tidak saling berlomba kan, untuk mengatakan suara saya lebih bagus, tidak. Orang yang mengikuti paduan suara, dia akan terbiasa menjadi good listener. Dia harus mendengar suara orang di sampingnya supaya dia bisa mengukur suaranya harus seperti apa volumenya, nadanya harus seperti apa, supaya tercipta harmoni dan melihat secara visual pada konduktor. Nah, Bessel van der Kolk mengatakan dalam rangka pemulihan trauma kita membutuhkan keteraturan. Karena trauma itu menghancurkan semua yang teratur, semua yang wajib. Jadi kita kembalikan itu. Dan paduan suara menurutnya adalah cara kita melatih keteraturan tersebut. Jadi kalau ada yang menjadi anggota paduan suara, pergi ke STT BNKB, nanti menjadi anggota paduan suara nasional. Bapak yang bilang macam. Nah, lalu sustain, insidious. Ini yang kita alami di Indonesia sampai saat ini secara kolektif. Misalnya dengan kalimat-kalimat atau kata-kata pejoratif yang berulang diberikan terus kepada kita. Misalnya, saya waktu apa ya contohnya? Saya punya sahabat sejak kecil kan, sejak SD, betul-betul sahabat sampai sekarang. Mereka ayahnya Chinese, ibunya Muslim orang asli Kendari. Nah, mereka mengalami bagaimana sakitnya ketika disindir lalu menjadi sangat terbuka. Cina. Oke? Nah, ketika saya tidak studi trauma, saya tahu itu salah. Tapi ketika saya studi trauma, saya mengerti bahwa kata itu akan selalu melekat sampai mereka mati. Dan itu yang sifatnya insidious. Jadi insidious itu seperti air yang menetes di batu. Menetes terus. Lama-lama batu itu berubah bentuknya kan? Karena airnya datang terus gitu. Itulah yang insidious.
sesuatu yang buruk dan menjadi stigmata, tanda kan? Nah, kalau kita tidak sudah trauma, kita tidak mampu melihat bahwa kata-kata bully seperti itu adalah sesuatu yang sifatnya insidious, dan untuk dipulihkan takes a generation. Untuk memulihkan kata itu sendiri, karena dia menyejarah, sudah menjadi diakronistis dia. Terus, dan kalau mau dipulihkan tidak cukup film dibuat, lalu ada film kan ya, dari suku Batak dan seterusnya, tetap harus dilakukan. Yang harus diubah apa? Kultur sosial itu, supaya kita tidak menjadi permisif dengan semua yang kita tahu. Jika diteruskan dilakukan terus gitu, akan menjadi penyebab dari hilangnya identifikasi diri positif terhadap kata tersebut. Dan kita bisa bayangkan ya, kata-kata yang mungkin juga sudah kita terus produksi dalam teologi kita. Apakah kata itu sebenarnya memungkinkan untuk menyebabkan trauma atau tidak? Ingat kata-kata yang kita pakai waktu khotbah. Ingat kata-kata yang kita pakai waktu mengajar. Jangan-jangan kita menjadi pihak yang memproduksi kata-kata yang sebenarnya meninggalkan trauma tersebut. Semoga sesudah ini begitu mengajar ya. Mari kita mulai, saya diam dulu. Oke, ini sudah dikatakan. Kalau saya tidak perlu jelaskan, ini saya perlu jelaskan. Relatedness. Ada yang ingat cerita waktu Tuhan sengaja datang terlambat? Pernah ada yang khotbah? The Lord comes late. Ada nggak yang mau khotbah? Kalau selalu Tuhan pasti datang tepat waktunya. Nah, Injil Yohanes bilang Tuhan sengaja datang terlambat. Tapi kita mau nyaman kan? Bahwa Tuhan sengaja kan datang terlambat. Dia udah tahu bahwa Lazarus mati. Lambat dia datang. Dan kita tidak pakai perspektif trauma. Kita katakan yang penting Tuhan datang akhirnya. Trauma itu menolong kita ambil, memberi perhatian pada ini. Sesuatu yang tertunda, sesuatu yang terlambat. Ya kan? Dan apa yang terjadi? Karena Tuhan datang terlambat, akibatnya apa? Lazarus mati ya. Tapi juga kayaknya Tuhan tidak care banget kan? Lazarus mati ya sudahlah. Terus waktu Marta datang, apa yang dia katakan pada Marta? Ada yang ingat? Hanya tadi saya tanya, ada yang diberikan di sini. Tidak mati, cuma tidur. Mati betul-betul. Terus menangis kan perempuan-perempuan itu. Lalu Tuhan bilang, kamu pikir saya ini siapa? Ada yang ingat apa kata Marta? Lupa kan? Padahal Marta, pengakuan Marta tentang Yesus adalah Mesias sama derajatnya dengan pengakuan Petrus di Matius 16 kan? Kenapa kita cuma ingat Petrus? Petra itu. Padahal Marta membuat pengakuan dari lukanya. Kenapa Tuhan datang terlambat? Kenapa Tuhan? Kenapa karena datang terlambat? Dia sudah mati. Tapi Tuhan tidak menjawab itu. Lalu Tuhan menangis, maskul hatinya. Bayangkan rekan datang dengan persepsi itu ketika melayani. Lalu keluarga menangis. Ingat kisah itu. Tidak perlu kan kita mengatakan ya pasti dia ada bersama Tuhan Yesus Kristus. Just being there. Just being there. Karena Tuhan datang dan dia di sana masuk hatinya. Tuhan ini seperti saya sedang berkata, Tuhan mengizinkan dirinya untuk terluka sehingga kita menangis. Teolog itu perlu menangis sesekali. Karena trauma membuat kita belajar menjadi vulnerable, belajar
baja menjadi rapuh. Oke, betul ya, Tuhan datang terlambat. Kalau tidak percaya, baca ulang nanti khotbah pas pulang ke gereja masing-masing. Kalau tidak ada yang mau kasih kesempatan khotbah, bilang ada pesan luar biasa, pesan dari Injil, compel to do that, ya kan? Lalu lakukan. Nah, oleh karena itu, ketika kita mengatakan bahwa trauma itu adalah kisah tentang yang terlambat, kisah tentang yang tertunda. Sekarang saya beri contoh. Seorang perempuan dewasa, ini kisah real. Seorang perempuan dewasa umur 30 tahun kalau nggak salah, sering sekali berselingkuh, akhirnya tidak menikah, akhirnya cerai. Sering sekali terlibat dengan hubungan seks bebas. Kalau kita mendengar kisah itu, kita langsung bilang dia pendosa, bukan? Kita tahu perbuatannya salah. Lalu ketika diteliti, kenapa sih dia seperti ini? Sudah ditemani khususnya kesehatan reproduksi. Karena dengan banyak lelaki, kadang-kadang dia tidak kenal, dia melakukan hubungan seks. Tubuhnya itu seperti mesin yang haus seks. Kalau dibawa ke pendeta yang tidak punya perspektif trauma langsung kan didoakan setan pergilah. Ketika dicari tahu, ketika dia umur antara 10 sampai 15 tahun, dalam masa itu hampir setiap hari dia diperkosa oleh omnya. Pada usia itu, tubuh seorang anak, khususnya tubuh perempuan, itu sedang bertumbuh, alat reproduksinya, hormon, itu belum bisa dikelola dengan baik kan? Jadi ingat yang tadi saya otak ya, maka informasi yang ditangkap oleh tubuhnya, otaknya yang depan, otak depan itu sudah cukup punya informasi, ini nggak boleh. Tapi belum cukup dewasa pertumbuhan itu, sehingga rasa takut, tidak nyaman dan seterusnya itu disimpan di memorinya, tapi tidak punya informasi dari luar yang bisa menolong dia untuk mengatakan, ya harusnya lari dari situasi. Datangnya kemana? Ke belakang sini. Maka ini disebut when your brain deceives you. Ketika otak menipu kita. Jadi tubuhnya merasa bahwa seks adalah cara dia survive. Bukan dia haus seks, tapi karena otak membuat dia berpikir bahwa tanpa seks dia tidak akan survive. Nah, setiap kali dia melihat omnya, ini berkecamuk antara dia rindu sekali dengan sentuhan omnya, pada saat yang sama dia benci sekali pada omnya, dan saat yang sama dia ingin sekali having sex, tapi persis pada saat yang sama dia jijik sekali dengan tubuhnya. How do you solve that problem? Oleh karena itu dia katakan teologi tidak memadai. Kenapa? Karena kita tidak cukup membekali diri kita untuk memahami betapa kompleksnya manusia. Apalagi ketika itu terjadi pada anak-anak, ini sudah 30 tahun. Itu yang biasanya belatedness, datang dia puluhan tahun kemudian. Ada lagi kasus ini dalam, kalau tidak salah dalam buku Van der Kolk, tapi bukan yang The Body Keeps the Score. Lalu ada satu orang bapak, umurnya sekitar 40-an tahun. Bapak ini suka tiba-tiba itu merasa badannya panas, seperti kena apa itu panasnya luar biasa. Sudah dibawa ke banyak dokter, melakukan terapi, tidak pernah pulih. Akhirnya dia datang ke satu terapis. Ketika ngobrol talk terapi, lalu sudah dicek semuanya, terapisnya bilang, apakah orang tua Anda masih hidup? Ayah saya sudah meninggal, ibu saya masih hidup. Boleh ajak ibu Anda datang? Jadi datanglah dia dan ibunya, diajak ngobrol. Lalu dokter bertanya kepada ibunya, apakah ada yang terjadi pada anak ini waktu kecil, waktu bayi, yang dia memang tidak tahu? Ibunya bilang tidak, semuanya normal.
kemudian dan benar. Ketika ibu itu mengandung anak ini, dia masak air panas, betul. Bisa membayangkan bahwa itu ada hubungannya. Jadi sudah hampir melahirkan kalau tidak salah waktu itu, usia kehamilan 7 bulan, kena air panas. Janin itu merasakan, tapi tidak ada cara mengaplikasikannya. Maka members tubuh laki-laki itu mengingat pengalaman ketika dia masih di dalam rahim ibunya, betapa penuh misterinya hidup itu. Maka menggali ke belakang ketika memang bapak ini sama sekali tidak punya ingatan akan itu dan membutuhkan sang ibu untuk mengingat dari luar kan. Kalau belatedness-nya itu dan yang terlambat itu datang bukan hanya jauh sekali tapi betul-betul hampir tidak ada akar dari ingatan itu. The loss of loss, itu kata Judith Butler. Bagaimana kita mau menceritakan atau menuturkan sebuah kehilangan yang memang sudah tidak ada akarnya? Sulit kan? Bagaimana kita mau seperti ini ya? Bagaimana kita mau berteologi tentang pengalaman atau narasi survivors dari peristiwa bencana seperti tsunami ketika kita tidak ketemu? Kan kalau ini masih terjadi beberapa tahun kemarin ya. Tapi misalnya ada teman-teman yang mendalami tema teodise. Teodise itu kan dimulai ketika terjadi gempa bumi luar biasa kan. Tapi kan kita tidak bisa lagi punya sejarah itu. Kita tidak bisa tahu lagi. Lalu bagaimana kita mau berteologi ketika muasal dari peristiwa itu tidak ada? The loss of loss itself. Bagaimana kita mau berteologi bersama penyintas kekerasan ketika pelaku kekerasan itu sudah mati? Tidak ada kan yang bisa kembali kepada pelaku itu dan minta pertanggungjawaban. Nah, ini hal-hal yang membuat mendalami teologi trauma akan menolong kita untuk melihat ini. Double telling. Jadi semacam tumpang tindih, the oscillation antara krisis kematian dan krisis hidup. Bahkan Ken Carruth dalam salah satu tulisannya di buku yang sama, Trauma Experience, mengatakan bahwa orang yang mengalami kekerasan sesudah dia sadar itu sebenarnya sangat traumatising karena dia sadar. Karena itu berarti membuat dia harus mengingat. Dan ini yang membuat kita mesti ekstra hati-hati ketika kita berhadapan saat ini, termasuk di Indonesia banyak kasus bunuh diri. Karena orang mengalami krisis, bukan hanya krisis kehidupan, di antara kematian dan kehidupan. Mau mati takut ini dosa, mau hidup unbearable. Karena ingatan itu ketika dia ditekan, dia akan muncul secara fisiologis. Nah, dalam konteks-konteks seperti ini, kita bisa melihat betapa kasus-kasus kekerasan dan yang kemudian berujung pada bunuh diri itu terus meningkat jumlahnya, termasuk di Indonesia. Nah, hal-hal seperti ini tentu perlu menjadi bagian dari perhatian kita dalam mengembangkan penelitian-penelitian kita. Ini saya tidak akan bahas lebih dalam. Saya sudah cek, saya tidak dapat ebook dari buku ini. Tapi kalau ada yang bisa dapat dan mau share, saya kira baik. Khususnya di sini jika pekerjaan kita atau mahasiswa-mahasiswi kita itu terlibat dalam pendidikan anak, sekolah minggu dan seterusnya. Ini dia psikiatri khusus untuk anak-anak. Jadi dari sini teori tentang the unsayable itu datang. Karena korban atau survivors yang dia tangani adalah anak-anak survivors kekerasan seksual. Dan di sini dia mengatakan bahwa yang sulit ketika yang menjadi penyintas trauma itu adalah anak-anak, karena anak-anak lebih sering diam dan tidak memberi kata. Dan fungsi teologi trauma inilah yang konstruktif itu, memberi kata pada yang tak
memberi tuturan pada yang tak tertuturkan. Apakah tuturan itu selalu hanya dalam bentuk verbal? Tidak selalu. Ya, ada yang dalam bentuk seni, macam-macam. Itu bisa dikembangkan. Ini banyak kisah di dalamnya, dan yang menarik ketika dia mengatakan ini, bahwa trauma itu memberi tanda, membekas di tubuh kita, dan trauma itu enters our speech, jadi masuk dalam tuturan kita seperti pencuri gitu yang datang dari pintu belakang. Kalau datang dari pintu depan kita siap kan, menyambut tamu, dipersiapkan dan seterusnya. Trauma itu tidak, dia datang rupturing, meretakan apa yang kita sudah siapkan, diretakan, dan dari retakan itu mestinya muncul model-model berteologi yang baru. Di sini yang membuat teologi trauma itu menjadi sangat konstruktif. Apakah di sini ada rekan-rekan yang studi sejarah? Sejarah, ada lagi? Nah, ini saya pakai salah satunya dalam penelitian saya, yaitu menulis sejarah, menulis dan merefleksikan ulang sejarah sebagai sejarah trauma. Jadi bukan hanya sebagai sejarah kekerasan, tapi sejarah trauma. Artinya perspektif dari mereka yang mengalami kekerasan dalam sejarah itu digunakan sebagai sudut pandang baru dalam membaca sejarah tersebut. Ini tadi yang dia katakan, apa yang paling mengerikan dari trauma itu bukan tentang kekerasan itu sendiri. Untuk trauma yang mengalami karena kekerasan, bukan tentang penanganan atas trauma tersebut, tetapi tanda-tanda di tubuh itu sebenarnya meneror kita, karena tanda-tanda itu, cara menerornya itu tidak kelihatan dan inarticulate, tidak dapat dibahasakan. Apalagi itu kata Martin Luther? Sola fide, sola scriptura, Grazie. sola gratia. Nah, sola fide itu kan, ini ada buku sebenarnya, cuma masih jarang dipakai. Jadi ada 3 biasanya kalau teologi trauma. Rebecca Cobb itu yang